Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk pertandingan dari Persija Jakarta dengan Barito Putra, di mana kedua tim harus berakhir dengan skor imbang, dan tentunya ini menjadi kerugian ya untuk Persija karena bermain di kandang sendiri, dan ini merupakan hasil yang cukup positif karena Barito Putra bisa membawa 1 poin ketika harus bertanding sebagai tim tamu. Nah, untuk Persija Jakarta dengan Barito yang saya sudah katakan di preview kemarin, bahwa yang membuat Persija Jakarta inkonsisten adalah di perform pemainnya sendiri. Kalau dari skema permainan sejauh ini Persija cukup baik ya, cukup bagus, cukup baik. Tinggal di perform pemainnya, terutama dalam hal penyerangan. Sedangkan untuk Barito Putra yang saya sudah katakan di preview, kalau dilihat dari komposisi pemain Barito, dari pemain cadangan dan pemain inti, ini Barito Putra boleh dibilang memiliki skuad yang cukup matang. Dilihat dari segi umur, jam terbang, pengalaman, ini Barito Putra diisi oleh pemain-pemain yang cukup lebih baik lah daripada Persija Jakarta. Tapi kalau skema permainan seringkali inkonsisten. Jadi di pertandingan ini saya ingin lihat dari Persija di masalah perform pemain, sedangkan dari Barito Putra di skema permainannya. Dan kalau kita lihat dari babak pertama dulu, di sini kalau boleh saya katakan, ya, di babak pertama benar-benar mutlak permainan milik Persija Jakarta. Karena di babak pertama Persija Jakarta bisa membuat pertahanan Barito ini mundur sampai ke belakang banget. Ya, bahkan Barito Putra ketika melakukan counter attack atau serangan hampir melalui Murilo Mendes yang melakukan kecepatan untuk skill individunya. Tapi juga berapa kali sulit ya untuk menembus ke jantung pertahanan Persija. Jadi benar-benar terlihat kalau Persija Jakarta sangat mendominasi. Bahkan sudah bisa menciptakan 1 gol dulu dari golnya Rio ya. Itu prosesnya dari corner, lalu Rio bisa memberikan flashing ke tiang pojok dari Rizky. Ya, di sini bisa terbukti kalau Persija Jakarta akhirnya bisa membuat keunggulan 1-0. Tapi selama 45 menit sebetulnya tidak banyak peluang yang tercipta dari Persija. Memang menguasai, mendominasi bola possession, tapi seperti sudah mentok. Gak ada solusi ketika masuk ke area pertahanan Barito. Alhasil penyerangan Persija seringkali kandas. Belum ditambah masih beberapa pemain sering melakukan miskomunikasi atau salah-salah passing. Inilah yang membuat perform dari Persija Jakarta yang saya bilang sejauh ini belum maksimal. Ini faktor utama menurut saya yang membuat Persija nggak bisa konsisten dalam mendapatkan hasil-hasil positif. Padahal di babak pertama ini Barito Putra benar-benar dipaksa bertahan, tapi hanya berhasil menciptakan 1 gol. Ya, dan kita masuk di babak kedua. Apa yang dilakukan oleh Coach RD adalah mengganti Nazar ya dengan Hasim Kipuy. Jadi sebetulnya Hasim Kipuy lebih bermain sebagai gelandang bertahan. Ya, lalu Mike Ott yang performnya nggak terlihat di babak pertama ini diganti oleh Bagus Kavi. Ya, dan di sini wingback kiri, wingback kanan dari Barito juga ini sesuai dari keinginan saya ya. Wingback kiri ada Buyung, di wingback kanan ya Bagas Kava sudah bisa kembali lagi bermain. Jadi sudah bagus nih wingback dari Barito. Dan memang terlihat di babak kedua Barito yang bisa menyeimbangkan permainan dari Persija. Bahkan sampai menit ke 60 Barito Putra yang justru bisa mendominasi. Jadi kesimpulannya di babak kedua permainan justru kalau saya bilang lebih dimiliki untuk Barito. Peluang yang tercipta di babak kedua itu lebih banyak untuk Barito Putra. Salah satunya gol dari Renan Alves. Ya, itu headingan dari asisnya Rizky Pora. Jadi Rizky Pora ketika geser bermain ke kiri, lalu Bagus Kavi bermain di sebelah kanan, ya ini memang lebih efisien ya. Tapi Rizky Pora harus diganti karena cedera. Jadi sangat terlihat kalau Barito Putra akhirnya bisa melakukan counter dari masalah pergantian pemain juga. Ya, lalu Tokantin, lalu ada Axel. Ya ini memang benar-benar totalitas mengandalkan penyerangan yang cepat dari Barito. Karena Persija Jakarta kalau saya bilang tercounternya ini karena nggak bisa keluar dari pressingnya Barito. Barito Putra di babak pertama ini nggak melakukan pressing. Makanya Persija Jakarta bisa nyaman bermain dengan bola possession. Tapi ketika di babak kedua Barito bermain lebih pressing, di sini baru terlihat kalau perform pemain Persija nggak bisa keluar dari pressingnya Barito. Dan di sini memang akhirnya Marco Simic bermain, lalu Witan main, Aji Kusuma main. Tapi yang saya sayangkan support kepada Marco Simic itu masih minim. Memang ada 2 peluang dari Marco Simic melalui headingan, yang satu off target cukup tinggi,
Yang satunya memang tipis lah di atas gawang dari Rizky. Tapi ya menurut saya ketika Persija Jakarta harus mencari gol kemenangan karena bermain di kandang sendiri, ya memang lebih baik bermain sedikit oportunis. Jangan terlalu mengandalkan skema lagi ketika masuk di injury time. Padahal di sini ada Aji Kusuma, Marco Simic yang bisa dimanfaatkan dari passing-passing bola tinggi. Tapi sejauh ini ya di pertandingan tadi di babak kedua itu paling banyak dilakukan oleh Rio aja untuk memberikan passing ke Marco Simic. Sisanya masih minim. Ini yang saya sayangkan. Ya, lalu Barito juga di babak kedua sebetulnya di injury time itu ada peluang emas dari Axel ya, tapi sayang Axel memilih untuk menendang pakai kaki kanan ya. Jadi justru kena oleh ini ya, Kudela atau Rizky Ridho. Ya, dan sebetulnya bisa pakai kaki kiri kalau Axel mau ya shoot pakai kaki kiri. Ya, sebetulnya inilah yang saya bilang kalau Persija Jakarta dari skema permainannya sudah cukup baik, tapi perform pemain inilah yang masih seringkali inkonsisten. Di babak pertama bermain totalitas bagus, tapi di babak kedua justru seperti ngedrop, seperti mentok, stuck. Sedangkan untuk Barito Putra ketika tahu Persija Jakarta sudah bisa tercounter, di sini Coach RD lebih memasang pemain-pemain yang lebih menyerang. Ya, Axel ini dimainkan, bukti kalau Coach RD berani untuk mengambil resiko Barito Putra lebih bermain attack karena Persija sudah terlihat ya tercounter permainannya. Ya, jadi inilah faktor utama yang menurut saya membuat Persija Jakarta inkonsisten dalam memperoleh hasil positif ya karena perform pemainnya sendiri. Ya, tentunya harus diberikan support dan saya berharap di bursa transfer nanti ya Persija Jakarta minimal ya menambah pemain asing ya karena kan masih ada kuota pemain asing. Ya, ini semoga bisa dimanfaatkan oleh manajemen Persija karena butuh persaingan lagi nih di skuadnya Persija. Ya, sedangkan untuk Barito Putra yang membuat seringkali inkonsisten ya jelas di pertandingan ini ya di babak pertama justru bermain lebih cenderung bertahan, tapi di babak kedua ya sesuai dari permainannya Barito baru terlihat. Jadi masih belum konsisten. Nah, ini semoga Barito Putra walaupun bermain sebagai tim tamu ya semoga tetap berani untuk bermain keluar seperti di babak kedua. Ini yang saya inginkan dari Barito. Ya, jadi untuk Persija Jakarta dan Barito Putra tetap semangat, jadikan ke hasil imbang ini sebagai motivasi agar Persija Jakarta dan Barito Putra tetap bisa menatap di laga selanjutnya dengan penuh semangat ya. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih. See you.